Hari ini kita coba bahas topik yang sering bikin deg-degan ya, SP2DK. Buat yang belum tahu, SP2DK itu semacam surat cinta, tapi nggak cocok ya kalau kita bilang itu surat cinta. Kalau surat cinta kan kita senang dan sebagainya. Lah ini malahan deg-degannya yang bikin sakit perut gitu ya. Isinya bukan puisi, tapi pertanyaan, halo data kamu kok nggak nyambung ya? Nah, sebagai konsultan pajak yang udah cukup lama nih di dunia perpajakan, aku di sini cuma mau sharing aja beberapa langkah praktis yang semoga bisa bantu kalian meminimalisir kemungkinan dapat SP2DK. Ini bukan teori dari peraturan ya teman-teman, tapi murni dari pengalaman pribadi aku aja selama mendampingi klien-klien dari berbagai latar belakang. Yang pertama, ekualisasi itu adalah kunci. Coba deh pastiin data yang kalian laporkan di SPT itu nyambung sama data pihak ketiga. Misalnya omset di SPT cocok sama di e-faktur, ya daftar di e-faktur. Kalau sekarang kan udah ada semuanya di Cortex ya. Jadi kalian coba buka e-faktur di Cortex, terus kemudian kalian bandingkan dengan data penjualan kalian. Nah, sebenarnya ekualisasi itu bukan cuma terkait dengan omset doang, tapi juga terkait dengan misalnya contohnya yaitu PPh 21. Artinya itu adalah biaya gaji, kemudian ada biaya tenaga ahli, biaya bukan pegawai, biaya pegawai harian. Nah, kalian ekualisasikan di situ. Jadi kalau kalian katakan bahwa PPh 21-nya dikatakan nilai dari SPT masa dari Januari sampai dengan Desember punya DPP sebesar 2 miliar, maka di laporan keuangan kalian juga baik itu pegawai tetap, bukan pegawai, dan sebagainya itu juga harus menampakkan nilai yang sama. Dan juga jangan sampai salah nanti pas waktu masukin di SPT-nya. Kalau ekualisasinya udah sama, tapi ternyata kalian memindahkan angkanya itu ke dalam SPT, nilainya salah, ya pasti ekualisasinya dianggapnya batal ataupun gagal. Lalu ada juga biaya-biaya yang terkait dengan jasa baik yang dikenakan 23 maupun PPh 4 ayat 2. Jadi kalau kita tahu bahwa biaya-biaya jasa, misalnya contoh jasa pembasmian hama, terus kemudian jasa apapun jasanya ya, termasuk misalnya sewa Aktiva itu juga semuanya di PPh 23. Lalu PP 4 ayat 2 jasanya apa? Yaitu misalnya contoh perusahaan menggunakan jasa konstruksi ya, dengan jasa konstruksi. Nah, nilai daripada total gabungan itu ketika dibandingkan dengan yang ada di laporan keuangan maka nilainya harus sama. Tetapi bagaimana ketika jasa konstruksi ini dikapitalisasi menjadi nilai bangunan? Nah, apapun itu ketika kita misalnya sudah diekualisasi nilai dari biaya jasa sebesar 2 miliar. Terus kemudian di dalam laporan keuangan misalnya saja contohnya cuma ada 600 juta. Nah, angka 1,4 miliar itu harus bisa dijelaskan kenapa terjadi hal seperti itu. Tetapi intinya teman, kalau ekualisasi itu bukan cuma terkait apa yang ada di dalam laporan keuangan khususnya laba rugi saja, yang tadi seperti yang tadi kita sudah sebutkan, mulai dari omset, mulai dari HPP, PPA misalnya untuk 21 ya, ataupun terus kemudian ada biaya yang terkait dengan jasa. Tetapi bukan cuma ini teman-teman, tetapi juga terkait dengan laporan posisi keuangan. Yang aku sarankan adalah kepada setiap teman-teman ada di sini, ketika kalian melakukan pekerjaan perpajakan, maka sebisa mungkin kalian harus memiliki kertas kerjanya dari setiap akun yang kalian lihat. Apalagi sekarang akun yang ada akun di dalam nanti pas waktu SPT tahunan, DJP sudah memiliki akun sendiri. Misalnya contoh kepala berapa, nomor berapa untuk penjualan. Ada baiknya kita mengikuti nomor akun yang telah ditentukan itu, sehingga atau setidaknya kalian bisa menggabungkan beberapa akun kalian, digabungkan, ini untuk laporan pajak ya teman-teman, digabungkan menjadi satu kesatuan dengan nomor yang ada di dalam yang sudah ditentukan oleh si DJP ini. Nah, kemudian terkait dengan ekualisasi tadi aku katakan bahwa ekualisasi bukan hanya dilakukan kepada apa yang ada di dalam laba rugi saja ya, ataupun laporan kinerja keuangan, tetapi juga mencakup laporan posisi keuangan atau kita kenal dengan nama neraca. Apa yang kita ekualisasikan di neraca? Contoh misalnya kita harus punya kertas kerja. Mulai dari apa? Misalnya contoh paling awal yaitu bank, di mana bank kita harus mendapatkan seluruh rekening koran itu. Ketika rekening koran tidak bisa kita dapatkan, maka bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa nilai yang ada di rekening koran sama dengan nilai yang ada di dalam
SPT tahunan, sekalipun itu nilainya selisih, balik lagi selisihnya harus bisa dijelaskan. Terus kemudian apalagi terkait dengan piutang-piutang pajak selama masa berjalan, misalnya contoh piutang PPh 25 dan sebagainya. Ya sudah, bahwa berarti dari Januari sampai dengan Desember setiap pembayaran itu harus sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Jika ada selisih, maka selisihnya itu harus dicari kenapa. Misalnya contoh dari bulan Januari sampai dengan, ini hanya contoh aja ya yang gampang. Januari sampai dengan bulan November ada pembayaran sebesar 2 juta. Nah, ketika ada pembayaran 2 juta 2.500 misalnya atau 2 juta 5.000, nah itu 2.500-nya atau 5.000-nya itu kalian harus pisahkan. Jangan kalian masih ada di piutang PPh 25-nya, karena kalau gitu nanti nggak akan klop. Apalagi misalnya contoh terkait dengan hutang BPJS. Hutang BPJS harus dilihat setiap bulan, apakah itu cocok atau tidak. Hutang BPJS ini betul terkait hanya dengan ke BPJS, tetapi kita harus bisa meyakinkan bahwa pembukuan ini benar adanya gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh PPh mengatakan DPP-nya sebesar 2 juta, PPh-nya nih, berarti kan itu adanya di hutang pajak. Terus kemudian BPJS-nya dibayar di bulan depannya, berarti kan kita harus bisa yakinkan bahwa nilai yang belum dibayarkan itu sudah tercantum di dalam SPT, di dalam pembukuan kalian pas waktu berjalan. Nah, intinya teman-teman, ekualisasi itu bukan hanya mencakup laporan laba rugi saja. Aku selalu bilang dan aku selalu lakukan, ekualisasi kertas kerja harus dibuat dari laporan posisi keuangan, yaitu neraca, sampai dengan laporan kinerja keuangan. Hal ini juga berlaku untuk hal-hal yang bisa dibilang biasanya nggak dipantau. Misalnya contoh apa? Misalnya laba ditahan. Laba ditahannya nyambung nggak dengan tahun lalu? Kalau laba ditahannya saja tidak nyambung, wah itu nanti bisa jadi kacau betul-betul. Kemudian intinya ekualisasi itu teman-teman, aku cuma bisa katakan kalau data kalian klop, DJP biasanya nggak akan terlampau curiga, terlampau loh ya, bukannya nggak curiga. Tapi kalau ada angka yang jomplang, itu sih udah siap-siap deh dapat surat tanya-tanya dah semuanya. Intinya SP2DK itu pasti datang. Nah, kesimpulannya untuk ekualisasi ini apa? Kalau ekualisasi tidak dilakukan, SP2DK datang setengah mati. Ya, kenapa begitu? Karena itu 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu kita sudah lupa ceritanya itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi aku selalu bilang bikin dulu sebisa mungkin, tuangkan ceritanya yang ada di situ. Setelah itu kalian sudah memiliki kertas kerjanya. Sekalipun itu selisih, teman-teman sudah tahu jawabannya kenapa.